Berikutnya, sekarang kita harus mampu untuk mengenali bagaimana tanda gejala khas daripada ileus paralitik ini. Gejala klinis adalah ileus paralitik berbeda dengan ileus obstruksi atau ileus vaskuler lain. Adalah kalau ada nyeri perutnya tidak dominan. Lebih dominan adalah mual, kalau bukan mual, perut kembung dan muntah. Jadi ileus paralitik tidak dominan efek nyeri, tapi efek dominan adalah mual, muntah, dan rasa tidak nyaman di perut. Pemeriksaan fisik ada distensi. Jadi abdomennya jadi distensi. Kalau lihat itu distensi, perutnya menjadi lebih datar, menjadi lebih cembung, lebih keras. Kita anggap sebagai distensi abdomen atau disebut dalam konto. Pada palpasi akan kadang muncul ada rangsangan peritoneal bila ileus paralitik itu akibat adanya infeksi. Auskultasi, kita tidak akan dengar bunyi peristaltik. Karena kenapa? Sifatnya adinamik. Karena sifatnya adinamik, maka ketika di rectal tuse, dia akan mulai tidak ada terjadi sphincter, sphincter tidak akan mencekik karena tidak ada lagi gerakan daripada peristaltik. Sehingga diagnosa adalah gejala klinisnya. Gejala klinisnya tadi apa? Dominan, mual, muntah, dan rasa tidak enak di perut, jarang nyeri. Pemeriksaan fisik tadi termasuk tanda-tanda dehidrasi, dan kemudian kita temukan ada distensi di abdomen. Palpasi bisa ada nyeri tekan ketika terjadi peritonitis, terjadi namanya pada perkusi, kita temukan ada hipertimpani dan auskultasi bising usus lemah. Pemeriksaan penunjang itu adalah dasar kita biasa untuk paralitik, bisa kita periksa leukosit, biasanya meningkat. Kemudian apa yang kita bisa periksa? Elektrolit. Karena tadi salah satu penyebab ileus paralitik bisa juga karena elektrolit. Kemudian yang lain bisa, pada umumnya dua yang kita periksa. Kalau bukan leukosit adalah elektrolit. Yang lain bisa ureum, gula darah, atau amilase. Pemeriksaan penunjang yang paling penting adalah radiologi. Radiologi kita kenal pemeriksaan namanya foto polos abdomen. Foto polos abdomen kita kenal biasa namanya BNO 3 posisi. Anda akan diajar di radiologi bagaimana itu BNO 3 posisi, apa Anda lihat kalau terjadi ileus paralitik. Tanda khas adalah ada distensi lambung, ditemukan air fluid level. Oke, gambarannya ini nanti Anda akan lihat yang namanya 3 posisi. Ada namanya posisi supine, ada namanya posisi erect, berdiri, dan ada posisi left lateral decubitus. Ini 3 namanya disebut BNO 3 posisi dengan gambaran distensi daripada abdomen. Ini 3 posisi, mulai berdiri, duduk, dan maupun left lateral. Oke. Diagnosa banding tadi, jadi diagnosa bandingnya adalah kalau bukan paralitik maka kemungkinan adalah obstruksi. Gejalanya lebih dominan sakit adalah di ileus paralitik. Kemudian pemeriksaan fisik gampang sekali kelihatan, dengar peristaltiknya tidak ada bunyi. Kemudian radiografi ada dilatasi usus. Cara bandingnya gampang. Kalau dia obstruksi, dia paralitik, lihat. Kalau paralitik nyerinya tidak dominan, tapi nyeri dominan adalah distensi maupun lihat tanda-tanda bising usus. Itu tanda spesifik membedakan dengan gejala karena obstruksi atau karena vaskuler. Oke, titik. Sehingga itu paling penting. Jangan lupa Anda harus kenali bagaimana untuk mendiagnosis apakah pasien ileus paralitik atau tidak. Jadi mulai dari gejala klinis, ingat pasien dominan mual, muntah, atau rasa perut tidak enak. Secara pemeriksaan fisik, periksa abdomen mulai dari inspeksi ada distendit, kemudian Anda periksa perfusi, palpasi, perkusi, auskultasi utamanya adalah bunyi bising usus yang menurun bahkan tidak terdengar, dan Anda harus mampu membedakan dengan diferensial diagnosis lain, utamanya adalah ileus obstruksi. Karena terapi ileus paralitik dan obstruksi dua hal terapi yang berbeda. Obstruksi terapinya pembedahan, paralitik bukan terapinya pembedahan, kecuali kalau penyebabnya adalah karena tumor atau masalah pembedahan yang perlu pembedahan. Demikian tadi materi tentang perkuliahan yang saya bawakan. Ingat, kita punya program e-learning
Silakan buat pertanyaan bila ada Anda tidak mengerti, dan kita akan diskusikan di ruang kelas pada waktu kekuliahan nanti. Selamat belajar dan yakin pasti Anda sukses.